Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki yang boleh isi kuantan. Ini nek mboten ada yang lebih senang duduk teman. Soalnya biasanya doanya bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadratul mukarramin, para ahli, para ulama, para asatidz, wabil khusus ingkang sampun rawuh sapunika Ketua BCM Gidek Ustaz Wasito, dan juga ada para asatidz yang lain, termasuk ada Al-Ustaz Sentrot dari kota jauh-jauh ngaji ke sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini datanya sudah lebih pagi. Kalau yang dalamnya digedek kemudian telat, itu rasanya sungkan kali sekali kota. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah SWT pertemukan kula panjenengan sedaya di dalam satu forum yang mudah-mudahan forum ini penuh keberkahan. Oleh karena itu, saya berharap dari pertemuan ini kita bisa mengambil satu manfaat, yang manfaat itu bukan hanya bernilai semata-mata untuk keduniaan kita, tetapi memiliki manfaat yang jauh lebih besar, ada impact di dalam kehidupan kita, ada sesuatu banget. Kalau kata anak muda sekarang itu, apakah itu di dunia, terlebih lagi kita harus memiliki orientasi yang panjang ini menikah kehidupan akhirat. Seperti doa-doa yang biasa kita lantunkan di penutup doa, ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya melihat banyak sekali ada adik-adik masih muda. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya kalau melihat generasi muda, anak-anak muda dimanapun itu saya suka. Apalagi anak-anak muda itu datangnya ke majelis taklim, ke pengajian, ya meskipun tidak tahu tadi berangkatnya itu karena lillahi ta'ala atau karena lil konsumsi, atau mungkin karena lil camer, ya, karena ada calon orang tua yang aku tidak cepet aja oleh anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas saya melihat kalau ada anak muda yang datang di majelis taklim, mau mendatangi masjid, ikut kajian, subhanallah. Saya berdoa kepada mereka agar Allah memberkahi dan kelak menjadi generasi penerus kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, tadi disampaikan oleh Al-Ustaz, kebetulan namanya sama, Ustaz Imaduddin, Ustaz Imaduddin Irwansyah, tidak salah, bahwa materi kita hari ini adalah transformasi pemahaman al-Islam menuju peradaban dalam membangun peradaban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya melihat pemahaman umat terhadap al-Islam saat ini itu
masih belum seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada paradoksal, paradoksal itu ya. Terus ngeten gampangan ini. Ada sesuatu yang bertolak belakang. Kalau kula lan panjenengan sedaya kadangkala menghukumi ada ilmu yang sifatnya itu atau hukumnya adalah fardu ain dan fardu kifayah. Perso? Halo? Bu? Kok menceritakan panjenengan? Mas? Jangan ngantuk ya, mas cek buru-buru Arab ya. Kayak Muhammad Al-Fatih ya, memiliki peran bisa menaklukkan. Nah, kemudian apa yang dipahami dengan fardu ain? Fardu ain itu adalah ilmu tentang pemahaman terhadap syariat, ya akidah, seputar fikih, ya kemudian seputar ya tentang masalah itu. Sampai kemudian bagaimana seseorang itu memiliki salimul akidah, akidahnya lurus kenceng, tidak belok-belok, tidak terjangkit virus STBC. Napa STBC itu? Syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Kenceng, sahihul ibadah, ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian matinul khuluq, akhlaknya kokoh, keren. Nah, biasanya seputar tiga itu kemudian dipahami sebagai fardu ain yang dipahami oleh setiap orang. Yang satu sisi ada ilmu yang namanya fardu kifayah, kayak jadi nopo, manajemen, akuntansi, teknik. Ini kebetulan tidak bisa kasih tahu ini cara teknik. Lalu kemudian ilmu apa lagi? Politik, ilmu macam-macam, ilmu hukum, itu adalah ilmu fardu kifayah. Tidak masalah, tetapi yang jadi persoalan adalah ketika terbalik. Orang memahami bahwa fardu ain wajib bagi dirinya ilmu tentang agama itu bukan hanya sekedar masalah knowledge, bukan hanya sekedar masalah pengetahuan. Tidak salah, memang ada orang yang memiliki banyak hafalan Al-Quran, bacaannya bagus, oke. Hafal sekian ribu hadis, jos. Tapi kalau itu hanya berhenti di tataran knowledge, ilmu pengetahuan saja, tidak sampai kepada bagaimana mengaplikasikan, padahal tujuan semua itu dalam rangka untuk memperkuat keimanan seseorang. Padahal al-imanu tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa a'malun bil arkan. Bahwa iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, lalu dilakukan dengan perbuatan. Jadi apa? Ketika tujuan Allah menurunkan syariat itu agar kita memiliki iman, setelah iman itu perlu ada indikator, ada tanda-tanda keimanan. Apa yang menjadi tandanya seseorang beriman itu? Bukti. Saya kasih contoh. Panjenengan kalau ini pun besok ini, kalau ada pengumuman besok Ahad tanggal 4 Agustus mau ada kajian Ahad pagi, ada web di Gede, di MI sini. Besok ini, besok. Saya mau tanya apa yang panjenengan lakukan tadi malam? Oh, ambeng tak siap kabeh, klambu tak setrika, pupurane tak siapno ya. Lipstik itu sampai kari jadi ibu ngoten. Ya mas-mas iki sarung sing terbaik ya. Parfuman, suka nek ono Pak Kiai ini kan. Siap-siap. Kenapa? Karena kita yakin, kita percaya orientasinya bahwa besok itu mau ada pengajian, sehingga kita menyiapkan. Beda kalau orang yang tidak percaya. Besok mau ada pengajian, temenan, wong ini gak jelas, gak percaya. Maka apa yang dilakukan? Tidak akan pernah ada persiapan. Itulah yang dimaksud dengan juga iman. Seseorang yang iman itu pasti dia akan memiliki bukti dari keimanan itu sebagai manifestasi dari
wa a'malu bil arkan. Dilakukan dengan nyata, tanda-tandanya. Orang yang percaya pada Allah dan hari akhir, contoh saja salah satunya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Rasulullah SAW, fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Kalau orang itu beriman pada Allah dan hari akhir, percaya besok beriku ono hisab, bahkan ditanya sama Allah, diminta pertanggungjawaban, maka dia akan berbuat baik kepada tetangga. Tidak merusui, tidak ngerasani, apalagi mendengki. Masuk gara-gara itu ngurus mama dia itu kok iso enak, bangun sekolah cepet gede, itu kok nanti didengki mana terus soalnya ngayani. Pokoknya ini kalau aku sampai ngadeg sekolah itu masjid dunia. Itu salah satunya adalah karena tidak berbuat baik pada tetangga. Kalau ada orang seperti itu, berarti perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Karena Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau berbuat yang tidak baik kepada tetangga, bisa jadi tidak percaya pada Allah dan hari akhir. Contoh lagi. Ya, banyak. Sebelum itu karena saya dirikan. Makanya Allah SWT itu ketika memberikan ayat-ayat yang awal di surat Al-Baqarah, itu menyangkut masalah keimanan, keyakinan. Kenapa kok keyakinan itu? Karena manusia itu senantiasa dihadapi dengan kekhawatiran dan keraguan-raguan. Mari kita lihat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama kali disampaikan dzalikal kitabu la raiba Bafi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah menutup dengan surat An-Nas yang di dalamnya juga ada keraguan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Karena memang tabiatnya manusia itu punya keraguan. Oleh karena itu ditetapkan oleh Allah, jangan ragu-ragu. Kitab ini adalah bukti nyata sebagai tanda, sebagai tazkirah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ghaib itu apa? Halo? Oh itu, ghaib itu tahu saya itu ada acara di TV, uka-uka dunia lain. Bukan hanya itu, ibu sekalian. Yang dimaksud dengan al-ghaib yang paling utama itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu tidak beriman kepada yang ghaib, maka keimanan kita tidak akan kuat. Di dalam setiap sesuatu aktivitas yang kita lakukan, kalau kita tidak percaya pada Allah, maka akan salah niat. Innamal a'malu binniyat. Fa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ila akhir. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu karena niat. Maka yang pertama kali yang ditanamkan oleh Allah itu adalah al-imanu bil ghaib, iman kepada Allah. Itu yang paling utama. Nah, kalau misalkan tadi saya katakan karena iman kita percaya. Lalu setelah itu apa? Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Salat itu sesuatu yang amat penting. Saking pentingnya dari kategori orang-orang yang beriman itu Allah tutup di ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan hidayah
dan juga mendapatkan kemenangan. Kemenangan kebahagiaan, kemenangan di dalam membangun peradaban. Mari kita lihat coba bagaimana hubungan sholat dengan kemenangan membangun peradaban itu. Lafal adzan yang terakhir ada 2. Ya Thomas, ya, betul ya. Hayya 'alas shalah yang pertama, yang kedua hayya 'alal falah. Mari menuju sholat yang pertama, yang kedua mari menuju kebahagiaan, mari menuju kemenangan, mari menuju tegaknya peradaban. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, sholat itu adalah kunci kemenangan. Nah, kalau ada orang misalkan begini, yang pertama ada panjenengan di sini sebagai kepala sekolah atau direktur perusahaan, kemudian atau seorang suami nelpon kepada istrinya yang kebetulan istrinya juga bekerja menjadi guru atau menjadi pegawai ASN atau apapun, atau putranya ditelepon sekali gak diangkat, ditelepon 2 kali gak diangkat lagi, ketiga, keempat terus gak diangkat. Perasaan panjenengan gimana? Halo? Takut nama betul? Iya, ya Allah ya, gak diangkat. Betul nama ngotot diangkat toh, tapi di-reject tuh. Oh ditelepon enak-enak kok di-reject. Aku ini penting kan tetap itu kok gak kalem. Di-reject. Begitu juga ketika Allah itu memanggil kita yang penuh kesadaran bahwa azan itu merupakan panggilan sholat, kita dipanggil untuk menghadap ke beliau. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kok kemudian gak budal? Kira-kira bagaimana perasaannya? Masya Allah, Allah pasti akan murka. Ya apa ini? Jadi ngerti agama, apalagi akeh, hadis sak pirang-pirang, bukunya agama sak temu-temu di lemari, tapi tak kayak ada kok gak budal nang masjid. Kira-kira bagaimana? Mungkin temenan percaya di anta gak sih? Betul? Halo, betul? Ya. Itu ilustrasi. Analoginya seperti itu. Jadi kalau kemudian dipanggil oleh Allah tidak segera berangkat, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama menyepelekan, atau yang kedua salah pemahaman, salah guru. Nah ini yang perlu kita luruskan agar pemahaman itu tidak salah. Bahwa yang dimaksud dengan fardu ain itu adalah wajib bagi setiap mukmin. Itu pada tataran implementasi, pada amal-amal yang kita lakukan itu hukumnya adalah fardu ain, bukan yang ilmu alat. Sekali lagi bukan yang ilmu alat, nahwu, sorof, balaghah. Itu cukup orang-orang tertentu yang memang punya muyul, punya kecenderungan mempelajari ilmu-ilmu itu. Tidak apa-apa, itu bagus. Karena kita butuh juga para mufasir yang paham tentang bagaimana durusul lughah, ya, bagaimana tentang bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak semua orang wajib mengerti tentang ilmu itu. Cukup hanya orang-orang tertentu. Ilmu apa lagi? Misalkan hafal Quran, tidak harus hafal Quran, tidak apa-apa. Tidak harus hafal hadis, yang penting ngerti. Yang penting ngerti. Itu yang dimaksud dengan fardu ain, itu adalah pemahaman bahwa fardu ain dalam tataran amaliyah, bukan konseptual. Kalau konseptual itu cukup hanya orang-orang tertentu, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Lagi tentang masalah sholat. Kalau misalkan panjenengan ketemu sama Pak Ketua PCN, ini begini dipesannya, besok kita mau rapat ya, ada rapat pagi pada subuh dipesannya. Terus kemudian siang dikit ketemu lagi, Mas, cok lali ya, meni rapat, gimana? Sore titik jam 3:30 dipeseni malah ojo lali meneh bener-bener rapat yo jam 8.
Rata begini dia menurut terus ini mulai semua menurut sih teman-teman ojo lali sampai. Itu berarti menandakan apa? Rapatnya penting apa tidak? Penting. Begitu juga ketika Allah itu memanggil kita, hayya 'alas shalah, panggilan sholat sampai berapa kali sehari semalam? 5 kali. Itu berarti menandakan sholat itu penting atau tidak penting? Penting. Mas, halo mas yang masih muda-muda ini, sholat itu penting apa tidak penting? Penting sekali ya. Ini yang harus Anda pahami. Nanti kalau sudah terjun di tengah-tengah masyarakat, sudah bergaul dengan anak-anak muda sekarang, sampean jangan sampai tersinggung. Jangan sampai tercelup dengan budaya jahiliyah. Apa itu budaya menjauhi masjid? Anda harus punya pemahaman yang kuat bahwa sholat itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, bahkan nomor 1 kepentingannya dibandingkan dengan yang lain. Saya kalau biasanya dulu kalau pas waktu ada rapat, kalau saya bukan karena EO-nya, bingung saya. Ini sudah masuk waktunya azan ke opo ini. Akhirnya tak perhatikan sekali berarti berarti karena budaya. Saya pikir mungkin sebentar, lalu kemudian sholat berjamaah, kok tidak? Akhirnya mulai ketiga selanjutnya saya kalau waktu sholat saya isi keluar. Wes bapak gak ngurus apa kata orang. Yang penting karena ini sudah terdengar azan saya harus berangkat sholat. Karena yang saya pahami itu bahwa sholat itu yang pertama. Yang pertama, apa itu pada saat nanti mau dihisab oleh Allah Subhanahu. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang sholatnya baik maka dia dianggap baik semua amal perbuatannya. Tetapi sebaliknya orang yang sholatnya bermasalah, apakah bermasalah karena kualitasnya, apakah bermasalah karena ketaatan terhadap waktunya, yang sampai kemudian disindir oleh Allah, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai akan sholatnya, maka itu berbahaya. Bahwa itu sekarang dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak ingin seperti itu. Kalau sudah waktunya azan, ya sudah selesai. Nah, kalau saya jadi EO-nya, kebetulan saya ini juga ngajar. Di tengah-tengah perkuliahan ada waktunya azan, sudah selesai kan? Kita sholat dulu. Saya paksa semua. Saya bilang nilai itu gampang menurut saya. Karena nilai hanya sekedar di kertas, kamu mati ijazahmu nggak gue mati. Tapi kalau kamu waktunya sholat tidak berangkat sholat, kemudian saya tidak memberikan fasilitas waktu, maka suatu saat saya akan ditanya, hei mat, biyen aku wis manggil nang awakmu lan mahasiswamu, tapi mari ngono kon kok berangkat terus wae ngajar, gak bocah sholat. Ya apa awakmu tanggung jawab? Saya takut saya sampaikan itu pada anak-anak. Oleh karena itu ayo sholat. Awalnya mungkin yang masih baru berinteraksi dengan saya kaget-kaget. Ini kok ono ya kok model kayak gini. Biasanya kalau ngajar terus bangga. Bahkan ketika awal-awal itu saya tidak tahu ternyata sampai sholat itu di akhir-akhir. Tapi saya tetap tidak mau, tetap berangkat saja. Bahwa itu dirahmati dari Allah SWT. Itu baru seputar masalah sholat. Belum kemudian yang zakat dan sebagainya tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau kita sudah memahami al-Islam itu dengan sepenuh hati, dengan pemahaman yang lurus sebagaimana pemahamannya Nabi, pemahamannya para sahabat, pemahamannya para salafus sholih, di dalam memaknai bagaimana perintah Allah, ajakan Rasulullah itu kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kita akan menjadi pionir peradaban umat. Sejarah mengatakan bahwa tidak pernah ada kaum muslimin yang mendapatkan kemenangan kecuali hanya dengan yang pertama adalah quwwatus sillah billah, kekuatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada cerita. Kita perhatikan zaman Nabi. Ketika mereka memenangkan berbagai pertempuran, pasti ya waktu itu mungkin bisa berkata,
Seorang Kanjeng Nabi sehat. Oke, setelah itu siapa? Bagaimana takluknya Baitul Maqdis? Bagaimana takluknya Konstantinopel? Sampai kemudian perkembangan Islam sampai di Eropa. Itu semua adalah karena kuwatus sillah billah, kekuatan hubungannya dengan Allah SWT. Ruhnya nyambung. Maka yang menjadi penjamin penegak peradaban itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuatan yang pertama kali, yang fundamental, yang sangat mendasar. Maka kalau sekarang kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sampai hari ini kita belum diberikan kemenangan oleh Allah. Jangan salahkan mereka. Mungkin bisa jadi mereka sudah baik, tetapi kulolan panjenengan sedaya, saudara-saudara kita yang mengaku saat ini agamanya adalah Islam, ya syahadat. Kapan? Lepas dengar penghulu asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum takoi agamanya apa sih? Islam itu menentang Pak. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sampai komplit nikah wa tazwij bil madid madkur. Bil mahdil madkur. Saya menikah, dan tasawuf itu mari mana gak syahadat itu, tidak sholat, tidak apa, sampai kemudian datangnya ajal, tidak pernah melakukan syahadat lagi. Banyak apa betul? Banyak apa betul? Tidak pengajian itu betul enten. Pengajian ini insya Allah orang-orang ini orang-orang masjid dan semua dibaca-baca. Orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam ibadahnya. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhirnya, mungkin husnul khotimah ya. Amin. Tapi di luar sana masih banyak. Secara identitas dalam KTP Islam, tetapi di dalam amaliyahnya tidak menggambarkan amaliyah al-Islam. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama tadi saya katakan itu karena tidak paham, gak ngerti, salah guru. Karena memahami bahwa ilmu agama itu fardu ain, itu hanya sekedar ilmu pengetahuan, tidak sampai kepada tataran implementasi, tidak sampai amal soleh. Padahal Allah SWT juga berfirman, mesti innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau sudah amal soleh itu merupakan buah dari keimanan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samalin. Orang punya ilmu agamanya awakeh, apalagi awakeh referensi kata, tapi tidak ada amal, itu seperti pohon tak berbuah. Maka oleh karena itu ada orang yang iman, ada orang yang punya ilmu, harus dilanjutkan dengan amal soleh. Buahnya manis sekali. Ingat. Sebaliknya juga ada orang yang banyak amalnya, tetapi tidak dilandasi karena iman dan juga tidak dilandasi karena ilmu, maka amal solehnya sia-sia. Maka al-ilmu qablal amal. Beramal itu harus dilandasi dengan ilmu. Maka bersyukur sekali budaya di Muhammadiyah ini, alhamdulillah banyak sekali majelis taklim. Alhamdulillah banyak sekali web-web yang sudah bertebaran di masing-masing DPC, hampir di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada. Yang kemudian diikuti oleh saudara-saudara kita meskipun tidak satu bendera, tidak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana membudayakan adanya majelis ilmu. Karena itu sebagai landasan dasar seseorang itu agar amalnya diterima. Karena syaratnya amal diterima itu ada dua. Apa itu? Al-ikhlas wa ittiba'ur rasul. Yang itu dilandasi dengan ilmu. Kalau sudah itu, maka semua masyarakat insya Allah akan memiliki ghirah di dalam mengamalkan al-Islam secara benar. Dari mana? Kita tidak usah menuntut yang terlalu jauh. Bahwa pembangunan peradaban umat itu disokong dari yang paling kecil, maka tidak salah ada perkataan ibda
binafsi. Memulai dari diri kula lan panjenengan masing-masing. Ada bapak, kalau seorang bapak tidak bisa mengajarkan kebaikan kepada istri dan anak-anaknya, tidak usah diuring-uring Pak. Aku biar ngono ya Allah, kepada Pak Kiai itu, kau betul apa biar sampean. Padahal istri anak 5, segentung. Ibu dia boleh turun kalah dan aku yang betul Pak, aku benar seneng aku saja mau beli wis 5. Omahe wis susun 7. Sampai di sampean Pak, omahe cilik ada bocor kabeh. Dapat dibalas bener enak ya. Tidak usah begitu. Kalau kita belum bisa memberikan kebaikan kepada orang yang terdekat, kalau Nabi itu kan wa anzir ashiratakal aqrabin, di dalam Al-Qur'an disebutkan serulah orang-orang yang terdekat dulu. Ini merupakan elemen dasar pembangunan peradaban yang pertama dari diri kita sendiri, ibda' binafsi. Setelah itu kemudian kalau pribadi-pribadi itu baik, maka terkumpul akan menjadi keluarga yang baik. Kalau sudah keluarga ini baik, keluarga ini baik, keluarga ini baik, akan menjadi komunitas yang baik. Kalau masing-masing komunitas itu baik, akan menjadi masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakatnya baik, dari masing-masing elemen, masing-masing negara sudah saling mengenal, kemudian mengenai tentang masalah silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, baik, maka peradaban umat itu akan menjadi umat yang terbaik. Jadi kuntum khaira ummatin dalam surat Al-Imran, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan di antara kalian, segolongan umat yang bagaimana? Kuntum khaira ummatin, yang menyeru, ukhrijat, yang keluar dia, linnasi, menyeru kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, kemudian wa tanha 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Itu menjadi umat-umat yang terbaik. Bapak Ibu, hari ini ketika ada fenomena ini, orang tua yang kemudian protes kepada guru, perkara anake diwalu-walui. Leng, awakmu kok ndek omah iku sakjane penggawean ngopo? Sinau ta le? Wis ujian iki gak tau apik. Akhlakku yo gak jelas. Tekone telatan, kelam gak pernah dilebokno. Suwale kita gak tau diubah. Sakjane ku apa sih penggaweanmu di omah? Pulang ngomong kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak terima, datang ke sekolah, kemudian mengadu, Pak, yang namanya si Fulan mana? Waduh, Pak, sampai apa no anakku loh? Ada apa bener? Banyak. Itu satu, kemudian terus yang lainnya ikut. Iya, tapi digunok nih. Masya Allah. Semestinya orang tua kalau memiliki guru bagi anak-anaknya yang peduli, bukan hanya pada masalah knowledge, pengetahuannya saja, tetapi peduli kepada karakter, peduli kepada pemahaman agama, peduli kepada bagaimana akhlaknya, seharusnya bersyukur, alhamdulillah. Dan boten ya ini, gak usah macam-macam melak-melak ngurusi keluargaku. Lah kok sampean gak melok ngingoni, gak melok lahirno, gak melok ngeden. Masya Allah. Maka kalau sudah seperti itu, jangan salah, budaya nasihat menasihati itu akan hilang. Orang mau menasihati akan takut, wedi, kuwi dikira ikut campur, padahal itu dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Di semua elemen masyarakat ada orang maunya perusahaan, wes pokoknya oke, nawakan
ibaratnya molimo niku dilakoni. Napa molimo niku? Maling mantun manten melu bajing maling malu lutu wawi gadu gara-gara korkas dan sebagainya itu judi online pun terus pokoknya sampai tamat semua kemaksiatan itu dengan bizina dengan macam-macam wis ngerampok. Kemudian qadarullah diberikan hidayah oleh Allah. Di dalam hatinya terbersit, ya Allah, koncoku sendiri ini mari gaple aku saiki sekarat mate ae. Aku apa itu? Aku sedih. Akhirnya kemudian Allah itu memberikan hidayah. Kemudian ikut ngaji. Masa gak begitu kayaknya mungkin jabone pager beri kemurungan. Aku sapa sing ngomong kok. Akhirnya kemudian dia iya aku menemani jenenge ya apa kono sing ngaji aku. Kono sing aku anak-anakku kono sing saleh. Tapi kok anak jenenge Pak Soleh tapi kok gak soleh. Tambah berat meleh niku. Akhirnya bingung kemudian wis aku tak niat mulai saiki aku tak tobat. Pun mandi besar. Manten-manten ku nyiapno sarung sing apik, tuku sarung sing paling larang. Pak. Enten sarung, Pak. Enten. Niki pinten, Pak? Oh, gampang. 55. Alah. Enten sing larang. Enten. 1.000. Kurang, Pak. Niku saking nemennya pengen memperbaiki diri, mempersiapkan dengan sesuatu yang terbaik. Begitu sudah punya sarung terbaik, baju terbaik, menyiapkan hadiah yang terbaik, budal di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, budal masjid. Tanggane ngerti. Mari oleh daging pirang kilo itu kok PCN. Perkara ini apa? Karena tersentuh dengan hidayah Allah kemudian berangkat ke masjid nyanyi mau tobat. Mas bro, kok tumben awak mikir wis gak pantes nang masjid, potonganmu ndelok ta, bentukmu gak jelas. Pinginane wis molimo dilakoni kabeh, wis gak karo-karoan gak kira tobatmu diterima. Terus manten-manten ngeten. Lho iya ta. Gak usah wis. Menita gak budal mana masjid. Anak malah siji iku sing kasar, sing halus ngeten, sing doa, sing doa ngeten. Delok koncone tanggane gak tau ning masjid. Begitu di masjid, salat di samping awake dhewe. Saiki jali kok dungare. Anak sing moni ngoten, sepuro ngene, sungkan aku. Ada lagi yang semakin justru malah seperti seolah-olah itu membuli. Dikatakan sok ahli, sok soleh, kan sekarang kan begitu. Dimanapun kalau ada orang melakukan aktivitas amal soleh, kemudian dia menyegerakan berbuat kebaikan, orang-orang yang sebelumnya tahu bahwa dia itu tidak pernah melakukan, kemudian dikata-katai dengan sesuatu yang tidak nyaman, dibully. Walah, sampai gak tahu nang masjid. Dan ini terutama kepada anak-anak muda. Mas, biasanya kebetulan mahasiswa saya itu banyak yang dari SMK. Banyak besok dia SMK ini. SMK itu beda dengan SMA dan aliyah itu beda. Kecuali kalau SMK negeri yang baik apa-apa. Mungkin juga SMK Muntu ya, Muhammadiyah 7 yang ada di Kemelangi itu insya Allah masih bagus. Tapi kalau SMK yang tidak jelas, itu masya Allah nak kurang lebih semerap ini. Budal sepeda motor yang harus spion, gak elemen, kelam ini gak dilebokno, coret-coret, gawa buku mesti tak bisa yang berurusan sulit. Gak jelas. Karena Pak, budal sih Pak, karena duit ya, gak salih gak apa. Teko sekolah di ngoten, tekonya telat, dok gak ada assalamualaikum gak ada dok. Lebu saya gurunya gak jalan. Begitu kira-kira. Nah, ketika kemudian anak-anak itu datang, lalu dia nggak paham tentang agama. Kita ngomong tentang agama, itu kata pengajian, kata kuliah. Tidak apa-apa di awal-awal. Selanjutnya kemudian saya dekati satu persatu. Kowe jangan pengen mati tangga. Boten Pak, tapi bakal mati tangga kon sampean. Nggih mati Pak. Ya mati saiki siap tangga. Boten Pak, apa kon sedekah dosa niku berarti aku sadar tangga. Jadi sebenarnya sekarang itu yang diperlukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu membangkitkan kesadaran umat tentang persiapan kematian. Bapak Ibu, orang-orang yang bisa menegakkan peradaban yang mulia
itu bukan hanya motivasinya karena pengen kekuasaan. Saya tegaskan, kekuasaan itu hanya sekedar menjadi sarana. Ketika dulu para orang-orang yang diutus oleh Nabi mengembangkan Islam sampai ke luar negeri, kemudian di sana menjadi penguasa-penguasa di sana, bukan karena ingin mendapatkan ghanimah, bukan ingin mendapatkan harta rampasan, tetapi dalam rangka i'lani kalimatillah, menegakkan bendera Allah, menegakkan dakwah, menegakkan peradaban umat sebagaimana peradaban zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sekalian Allah SWT. Oleh karena itu, kalau sekarang orang memahami bahwa al-Islam itu hanya seputar masalah pengetahuan saja, perlu ada transformasi, perlu ada perubahan. Mumpung ini masih momentum di bulan Muharram. Saat ini tanggal berapa? Hari ini masih tanggal 29 Desember. Kalau menurut kalender global, ya, tanggal 29. Kalau kalender pemerintah sudah ini masuk Safar. Kalau setahu saya hari ini tanggal 29. Kalau KHG kalau tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tanggal satunya kita mengikuti yang awal. Nah, tetapi oleh sekalian, yang terpenting bagi kita dari menikmati momentum Muharram itu, mari kita lakukan perencanaan masa depan sebagaimana perintah Allah di dalam ayat Al-Quran yang saya kutip di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa itu? Perhatikanlah apa-apa yang telah kamu rencanakan untuk hari esok, untuk menjelang kematian, itu untuk akhirat. Sementara agar kita dianugerahi nikmat dunia, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita rencanakan untuk menyongsong peradaban umat yang mulia, itu yang perlu kita lakukan bersama-sama saat ini. Kira-kira hanya itu yang saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang, tetapi saya tidak terasa ternyata waktunya sudah jam. Nah, ini sudah jam 6 lebih 10 menit. Jadi masih ada 1 jam lagi. Kami protes. Ini saya buka, ada tanya jawab, monggo. Kalau mau ada yang bertanya, kalau tidak ada pertanyaan nanti saya bertanya. Nah, boleh. Saya buka, monggo. Pertama, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya nanti. Dan ada ya, saya mau bertanya kepada saya suka generasi muda ini, pada Mas yang pakai sarung oranye, yang pakai kopiah yang hitam, masih di pojokan depan. Saya mau tanya Mas, kalau ada orang, kemudian dia mendengar satu perintah, lalu kemudian perintahnya itu tidak segera dilakukan, kira-kira itu termasuk orang yang beriman secara benar atau imannya masih perlu perbaikan? Perlu perbaikan. Kenapa? Apa buktinya dari iman itu? Sebutkan ayat yang menjadi dasar bukti dari keimanan itu. Tadi saya sampaikan di forum ini, salah satu buktinya apa orang beriman itu? Iya, ibu-ibu jangan menjawab dulu nanti. Nanti ekspresinya dibagi dua nanti. Karena berbagi jawaban. Jadi bukti keimanan itu adalah dengan melakukan amal soleh. Tadi buktinya yang pertama, kalau amal yang gaib itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu. Buktinya yaitu menegakkan sholat. Karena iman kemudian dia sholat. Kalau tidak sholat berarti dia tidak bisa dibuktikan keimanannya. Gitu Mas ya? Ya.
Tetapi sama sudah ada jawaban yang ya sedikit agak bener lah ya, tapi belum menyeluruh, tak apa-apa. Boleh Ustaz Imad dikasih downloadnya? Monggo silahkan ke depan Mas. Yang menyampaikan Ustaz atau nanti terakhir langsung gimana? Oh nanti lupa. Oh iya. Monggo Mas ke depan Mas. Ini ada Ustaz Imaduddin. Ustaz Imaduddin Gede. Iya alhamdulillah. Dong ngeten iki lho enake ngaji yo napa? Ngaji budal ora ada bensin. Sama ada bensin tak Mas? Ada bensin betul itu, ada bensin ya. Terus kayak gini, terus enak oleh doorpress, gak bayar ya. Iku lho wong kadang sing milih budal ndelok film, di Cineplex, terus ada bensin bayar ya. Ya, tahan aja gak enak. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Tadi saya katakan bahwa kalau orang yang mengaku dirinya beriman, maka pasti dia akan menyiapkan segala sesuatu hal. Nah, saya mau tanya, siapa yang bisa memberikan jawaban kepada saya? Kalau orang itu mau menghadapi kematian, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan? Saya mau tanya kepada ibu-ibu. Nah, ini yang ibu-ibu yang agak sepuh nih. Ini kan biasanya kan sudah siap-siap ini. Tapi bukan berarti saya dungani loh ya. Saya kau nak dungano cepetan. Ini ibu-ibu yang itu yang sepuh paling depan sendiri, ibu-ibu. Paling sepuh Bu. Bu Hanafa. Oke, saya tidak seberapa jelas. Apa ibu yang sudah dilakukan persiapan untuk menghadapi nanti menghadap kepada Gusti Allah Bu? Sholat, napa malih Bu? Puasa, napa malih Bu? Sholat dulu, qiyamul lail, tahajud, nggih. Napa malih Bu? Zakat, nggih. Silaturahmi, nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itulah persiapan menghadapi kematian dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Amal soleh bukan hanya menyangkut hablum minallah, tetapi juga hablum minannas, menyambung tali silaturahmi. Bu, pesan saya, kalau panjenengan silaturahmi jangan sendirian. Ajak kalian garwani, tasih wonten garwani apa sampun situ? Sampun situ, kagungan putra, kagungan. Kalau punya putra, kalau kita silaturahmi ajak anak-anak kita. Yang pertama, dalam rangka membelajari anak-anak kita untuk silaturahmi. Yang kedua, suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah, beri pesan kepada anak-anak kita. Tapi pesannya saat durunge mati ya. Mungkin sampai wis mati terus lagi pesan medeni wong. Peseni nana, aku duwe kenalan karo bapak iko di kono, ibu iko di kono. Sok ben jane aku wis dipundhut karo Gusti Allah, aja nglalekno bapak iko, aja nglalekno ibu iko. Bapak iko ngono sing bingung nglantarno bapakmu iki iso ngajar di kono, isi di kono, di kono. Silaturahminya ya sambunglah. Kira-kira begitu, nggih. Diajak putra-putrinya untuk silaturahmi. Pun monggo Ustaz Iman. Ini ada ibu-ibu yang sudah mau luar biasa ini. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, saya mau tanya kepada siapa audiens yang di sini tadi yang datangnya pertama kali angkat tangan. Oh ini dulu Ustaz. Pun yang kedua kalau begitu. Oh yang bapak belum. Yang pertama kali sih dengan ngerawu pertama kali. Mbak Menawi panitia di belakang yang perso. Nah, nggih, pundi? Berdiri kemawon. Nah, Bapak, saya tanya dulu Bapak nggih, derprese ngake rumiyin nggih. Saya tanya dulu nggih. Bapak, kalau mau panjenengan pertama kali tidak mriki niate krana napa Bapak? Duh, nggih. Bapak, nggih, asmanipun paring sinten? Mangke laporan nggih. Tapi bukan berarti karena 17 Agustus loh nih.
Paling asma sinten Bapak? Mangke nggih. Palingnya bersama teng mriki. Karena apa Bapak? Niatnya karena apa? Datang ke sini tadi. Datang mriki piyambak. Karena Allah Subhanahu wa taala, napa karena diundang kali ketua PCM? Napa karena ingin mendapatkan door prize? Nggih. Karena Allah nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya niat itu yang akan menentukan nilai, menentukan value dari amal kita. Sebesar apa pahala yang kita raih tergantung dari niat itu sendiri. Apakah ada manfaat yang lain? Ada. Manfaatnya pertama dapat ilmu, yang kedua dapat dulur. Gitu, saya yakin di sini tidak semuanya saling mengenal, gitu. Ya. Maka Bapak Ibu kalau sudah berada di forum begini, kalau mau pulang atau baru datang itu, sempatkan untuk bisa bersalaman, bisa saling tukar informasi dari pundi, putrane pinten, garwane pinten, mboten enak nggih. Garwane sinten, mboten pinten nggih. Tanya supaya kita tahu, karena rukun ukhuwah itu ada 5, ada ta'aruf, ada tafahum, dan seterusnya. Nanti suatu saat insyaallah kalau Allah kita berpertemuan oleh Allah akan saya jelaskan tentang itu. Pun Bapak monggo sakit ke depan. Ini hadiah kami panjenengan yang sudah rawuh pertama kali di majelis ini. Bapak Ibu sekalian, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita mungkin rezekinya masih seret, jangan protes sama Allah. Kok aku selalu sing oleh mesti keri-keri, kono wis sugih disi, sing kono kok ya wis sukses disian, aku kok baru apa-apa. Ndak usah protes sama Gusti Allah. Mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita tidak suka bersegera dalam kebaikan. Terus pada ate-adzan, kondisi di pasar itu dolan, kita itu sepelangganku. Oh, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dengan rezeki Allah. Jadi bahkan mungkin kalau bisa saya ingin mengusulkan pada Suryamat itu saja. Suryamat yang milik kita itu kalau bisa waktunya adzan itu ditutup sementara. Seperti ada minimarketnya Darut Tauhid punyanya Adi itu, bukanya jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau sudah memasuki 15 menit sebelum waktu sholat, itu sudah dikasih peringatan kepada para customernya semuanya. Bapak Ibu, kepada para pengunjung minimarket yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Kurang 10 menit lagi. Oleh karena itu bagi yang sudah berada di kasir segera dibayar dan jangan sampai keluar tanpa bayar. Karena nanti bisa mendatangkan polisi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum, saya persilahkan untuk segera menuju masjid karena toko akan ditutup. Berangkat ke masjid, ambil air wudhu, adzan. Begitu sholat, setelah sholat selesai, assalamualaikum, sholat ba'diyah, toko dibuka, masuk lagi ke masjid. Masya Allah, 4 kali buka tutup, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu. Subhanallah, pengunjung yang tidak pernah sholat, tidak pernah sepi. Terus macam-macam, ya pantas Ustaz nanti itu yang di pondok lho sing itu pun juga arek pondok. Mungkin soalnya apa arek pondok itu nggih biasa-biasa mawon duitnya rapati akeh. Tapi justru masyarakatnya itu tentang Allah itu mendatangkan itu dari mana? Karena penentu setiap sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang keempat. Pun saya sebutkan ya. Sini siapa yang Bapak Ibu yang putrinya atau putranya paling banyak? Yang punya putra 3, angkat tangan. Bapak Ibu, ada yang 4? Ya. Ada yang 5? Ada yang 5? Ada. Alhamdulillah. Ada yang 6? Ada yang 6. Ada yang 7? Ada yang 7? 8? Tidak ada. Putranya 6 Ibu. Diajak semua ke sini Bu? Tidak. Ibu, saya pesan nanti mulai di sini bulanan Ustaz bulanan setiap bulan kalau bisa ada putranya yang diajak. Karena itu sebagai sarana pendidikan kepada anak-anak kita untuk mengikuti majelis taklim.
cegah kalian kita mencari generasi penerus supaya tidak kehilangan. Nanti kalau sudah sepupu meninggal nanti kita tidak punya kader. Betul Ibu ya? Tapi Ustaz, ini ada ibu yang putranya 6 ya. Iya, ini putranya berarti saingan dengan saya. Ya. Saya anak saya juga 6 Bu. Monggo. Ini sebagai hadiah, dan mudah-mudahan dengan hadiah ini memberikan keberkahan dalam hidup dan keberkahan keluarga Ibu. Tapi Bu, dititeni ya. Soalnya waktu bulan depan putranya biasa nemu boten. Ya. Mungkin itu masa putranya berproses tidak lagi ya. Yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang rumahnya paling jauh di sini? Jadi kalau betul apa dusun begini Pak, monggo. Ada Ustaz Sentot ya, yang dari kota. Ini monggo. Tidak apa-apa, alhamdulillah ini ada Ustaz kita yang oh gitu. Oke. Monggo Bapak Ibu sekalian yang rumahnya paling jauh ada dari Kemlagi? Dalam? Ustaz Imat barangkali perso. Bunti Ustaz? Pak Gerjo. Ibu-ibu wonten. Masya Allah angkat tangan. Paling jauh Pak Gerjo Ustaz. Nggih. Jeruk seger. Nek kula nggih kula jeruk kecut Ibu. Pundi ingkang paling ya pun, karena ada banyak orang lah, monggo. Oh, Jombang. Subhanallah. Monggo Ibu, rawuh ke depan. Ini yang jauh dari Kabupaten Jombang. Oh, alhamdulillah. Subhanallah. Monggo Ibu, rawuh ke depan. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari panitia. Sekali lagi panitia hanya sebagai wasilah saja. Ternyata dengan niat yang tulus, jauh-jauh hari, saya yakin persiapannya lebih lama, lebih duluan ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Allah nilai tadi setiap panjenengan tadi tidak kesini tadi jalan kaki atau naik kendaraan Bu? Oh, naik motor ya. Mudah-mudahan setiap satu putaran rodanya dihitung sebagai amal soleh oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya dan dicatat sebagai ahli surga. Mudah-mudahan keluarga dan saudara kelak dimasukkan ke surganya Allah. Dan yang paling utama, cita-cita kita adalah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri bersama-sama dengan doa langsung saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu wa sallam radhiyallahu ta'ala an Rasulillah alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Terlebih saya, karena tidak ada ludah yang bertulang, tidak ada lidah yang bertulang. Oleh karena itu, karena saya tadi itu banyak ngomong di sini,
Karena kalau saya tidak ngomong di sini malah jadi guyonan, wong juga terlalu meneng. Kalau nyuwun pangapunten. Dan mohon maaf sekali lagi kalau perkataan saya tutur katanya kasar, karena saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada kebenaran dari Allah SWT, monggo dilampahi sareng-sareng. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, itu semata-mata karena hal dari hawa nafsu saya, dan mari kita jauhi bersama. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita pada pagi hari dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa lakum astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.